Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Dia telah membangunkan kita di pagi hari yang luar biasa ini, Selasa 14 Februari tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini sama seperti Dia telah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita seperti biasa, hari ini mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 16 hari bersama Markus. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-12. Maka kita akan membaca kitab Markus pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Judul renungan kita hari ini, memberi dengan benar. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sidang jemaat Tuhan, renungan kali ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang memotivasi saudara dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Banyak orang Kristen berpikir, ya, dari dulu orang Kristen memberikan persembahan saat beribadah, maka saya juga harus memberi persembahan. Jadi persembahan dilakukan dengan terpaksa karena sudah tradisi dan mungkin sungkan kalau tidak memberi persembahan. Ada juga yang berpikir bahwa memberi persembahan itu dengan konsep tabur tuai. Jika kita memberi persembahan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Atau ada yang berpikir bahwa kalau kita memberikan 100.000, Tuhan akan membalaskannya dengan 1 juta. Dan semakin besar kita berikan, maka semakin besar pula balasan dari Tuhan. Dengan demikian, persembahan menjadi sogokan buat Tuhan agar tidak memberikan hal buruk pada kita dan selalu memberkati kita. Tokoh saudara, hal-hal itu adalah motivasi-motivasi yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan saat dalam memberikan persembahan. Lalu bagaimana konsep persembahan Kristen sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Pada dasarnya, yang harus menjadi motivasi atau alasan utama dalam memberikan persembahan kepada Tuhan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Inilah yang membuat janda miskin ini dapat memberi persembahan dengan benar dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan, dari kisah persembahan janda miskin tersebut, kita dapat menemukan cara yang benar saat harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Milikilah motivasi yang benar bahwa ketika kita memberi, bukan berarti kita harus diberkati oleh Tuhan. Kita memberi karena memang sudah selayaknya kita mengembalikan milik Tuhan. Memberilah dengan penuh sukacita, bukan dari kegelisahan hati atau sungut kita. Sebab dengan demikian, apa yang kita lakukan akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik selama masih ada kesempatan untuk memberi yang terbaik. Karena untuk itulah kita diberkati oleh Tuhan, agar kita dapat menyadari segala sesuatu yang kita punya adalah milik Allah. Belajarlah terus untuk mengetahui cara memberi yang benar kepada Tuhan. Apa yang sudah saudara lakukan selama ini, lakukanlah dengan setia, dengan cara yang benar, memberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kita seperti janda miskin ini yang diterima oleh Tuhan karena dia telah memberikan persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perundangan firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa memberikan persembahan yang benar itu harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Diberkati kita dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa dan memohon kepada Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau bagi saudara yang dalam proses pemulihan, percayalah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.